Janjimu, janji beli-beli senang, mai siri nana taro, mai siri nana taro. Janjimu, janji beli-beli senang, mai siri nana taro, mai siri nana taro.
pada janjimu, janji beli-beli listenan, masih nana taro, masih nana taro. Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya teh di edisi hari hari Selasa ya, Selasa tanggal 24 Desember 2024. Bagaimana kabar Anda malam pagi hari ini sahabat budaya? Semoga sehat walafiat Ki di dalam menjalankan aktivitas semangat Ki pastinya ya. Pagi hari ini seperti biasa kalau di acara Bari Basa itu kita akan hadir
di program acaranya Bari Basa dengan satu topik ini yang kita undang partisipasi untuk sahabat budaya yang ingin meramaikan program acara tak di 0811 400 9250. Dan kita juga siaran langsung melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar yang pasti ya bisa ikut ke partisipasi menjawab di program acaranya Bari Basa 0811 400 9250. Topik kita adalah jika PPN naik bagaimana dengan minat belanja tak. Kita tahu PPN ini sahabat budaya. Ku baca dulu sahabat budaya seperti apa itu PPN. Biasa pasti ini kita dengar PPN kalau lagi berbelanja atau lagi makan di resto. Biasa itu ada itu PPN itu sahabat budaya. Seperti ini informasinya ya. Marak bukan marak peredaran. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% memunculkan tanggapan beragam di kalangan masyarakat hingga pelaku usaha di Kabupaten Bone salah satunya dikhawatirkan akan membebani masyarakat. Jadi dibebani sama masyarakat ini ya. Seperti ini sahabat budaya. Padahal enggak itu beban kayak sama masyarakat. Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bone memberikan pendapat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai PPN terhadap sejumlah barang dan jasa yang akan dimulai pada tahun 2025. Ashari Prawira Negara yang bekerja sebagai karyawan swasta mengatakan kenaikan tarif dinilai akan sangat membebani masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Menurutnya hal ini akan membawa efek berantai terhadap kebutuhan hidup lainnya meskipun dikatakan pajak konsumsi hanya diperuntukkan untuk barang-barang mewah. Sementara itu Niar pelaku UMKM di Bone menyebut dengan adanya kenaikan tarif PPN ini pelaku usaha terutama UMKM akan kesulitan menyesuaikan harga pokok atau jasa karena kebutuhan bahan-bahan meningkat sehingga dikhawatirkan menurunnya daya saing di pasar. Diketahui kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12%. Merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan penerimaan negara. PPN naik dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Kenaikan berikutnya menjadi 12% direncanakan paling lambat pada 1 Januari 2025. Jadi topiknya kita sahabat budaya, jika PPN naik, jadi PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, sahabat budaya ya. Jadi jika PPN naik, bagaimana dengan minat belanja tak? Apakah masih mau belanja-belanja? Masih mau makan-makan di resto? Karena biasa kalau makan di resto ada tung PPN-nya. Jadi bingung tung apa bisa ada PPN-nya nih resto? Aduh. Oke, silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Jika PPN naik, bagaimana dengan minat belanja tak? Kita juga siaran langsung melalui Facebook ini, sahabat budaya. Sekali lagi yang ingin berpartisipasi juga untuk menanggapi topik kita melalui siaran langsung Facebook, silakan untuk di komen-komen di siaran langsungnya Facebook Pro 4 RRI Makassar. Oke, kalau begitu kita terima telepon dulu. Halo Bari Basa. Iya, halo juga. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki. Betul sekali. Pak Marsuki, bagaimana dengan tanggapan ini Pak Marsuki terkait dengan PPN? Jika PPN naik, bagaimana dengan minat belanja ya? Pajak naik kan untuk rakyat juga, begitu.
Kalau kita beli barang secara tidak langsung, harga itu adalah sudah terbebani, terbayar. Tetapi kalau kita dulu kaji peraturannya, kan hanya barang-barang yang tertentu yang dikenakan, tidak semua. Kemudian dari risiko ini kan pemerintah selalu mengendalikan harga. Iya, dikontrol itu. Harga bahan pokok tidak boleh melonjak. Ya, itu yang saya pahami. Jadi kita lihat dulu dari berbagai sisi. Tapi yang jelas bahwa untuk penerimaan negara memang perlu untuk kembali kepada rakyat sendiri. Nah, itu ya. Nah, yang penting jangan bocor. Apanya itu yang bocor itu, Pak? Banyak yang bocor-bocor. Jangan sampai sengnya orang yang bocor, Kak. Ini kenyataan ini. Kenyataan. Banyak bocor-bocor. Jadi kebocorannya ditambah lah. Supaya banyak kembali kepada rakyat. Banyak masalah sekarang. Banjir, orang tenggelam rumahnya mau dibantu. Itu yang penting itu sementara di sini yang ada yang bermewah-mewahan. Ya, ini tidak boleh begini. Iya, jadi kesimpulannya banyak boleh karena itu kan sudah melalui suatu kajian. Iya, melalui DPR. Ya, dari beberapa sudut pandang. Yang jelas bahwa bagus. Cuma takut dah saya ulangi lagi. Yang bocor. Iya. Ada kekhawatiran dari Pak Marzuki. Iya. Ini memang kan realita kita. Terlalu banyak itu. Coba tanya banyak yang suka nama-nama. Yang suka mengejar kebocoran. Ada saja itu. Kalau atau di rumah bocor tidak apa-apa. Tapi kalau itu uang negara yang bocor-bocor, bocornya bukan kecil tapi gede. Iya. Jangan sampai itu yang penting. Iya, jadi betul, ini Pak. kan pajak untuk kita. Kalau kita bicara pajak, bayangkan saja itu di suatu daerah itu, jangan sebut 40% pajaknya. Iya, bayangkan itu kayak orang-orang. Jadi kalau dia menerima penghasilan 1 juta, yang 400.000 pajaknya. Tapi itu pajak 400.000 kembali ke pendirinya. Nah, dia aman, tentram, enak. Kan begitu. Tapi ini kalau bayar pajak kemudian hidup kita, apakah urusin saya sampah susah, urusin macet di jalan, banjir, macam-macam lah. Tidak aman, ada. Ini kan persoalan. Iya, kita tuh maunya rakyat, lah. Kalau kita jalan tengah jalan tidak ada begal. Iya, kan? Iya, betul, Pak. Tidak ada copet. Kita mau yang aman-aman ya. Iya, itu tujuannya. Tapi tadi uang itu ketika terkumpul, banyak yang bocor. Tapi itu saya tidak di situ kan. Iya. Betul. Itu pendapatnya itu masalah kita. Sebenarnya. Iya. Itu pajak-pajak itu. Yang itu banjir tenggelam rumahnya. Coba tadi saya lihat di pinggir jalan, banyaknya orang sisa. Kenapa tidak bisa, mau belajar tidak susah, mau makan susah, susah terus. Sementara di sisi lain ada orang berbega-bega pakai ini, penjaga kemewahannya. Ini namanya jurang kan ini tidak boleh begini. Makanya ini kalau hujan banjir itu berkali disaksikan. Mereka juga berkali kita ini sudah dihukum sama Tuhan. Iya. Dikasih ujian. Iya. Jadi itu orang-orang yang tadi bermegang sadar kok. Ada orang cari uang 50.000 susah. Tapi di sisi lain kalau uang 1 miliar dia dapat ini ada. Kenapa jekol? Iya. Oke. Ini bukan saya. Jangan saya berpilih ke situ di lembaga pemasyarakatan. Kalau jadi situ. Banyak tuh. Sekarang sudah dikasih begitu. Dia mesti berbuat. Dengan bantuan jalan. Saya tunggu. Selalu hampir akhir. Iya. Oke, saya kira demikian yang sekitar komentar. Ini kan pendapat. Iya, pendapat. Iya. Siapa tahu ada pendapat yang lain dari penelpon kita yang lain ya. Dan kita harus berpesan-pesan dalam kebaikan dan kebaran. Ingatkan, ini pas saya ngerti. Salah konjo. Pokoknya panggilkan dulu. Bagi sendiri. Iya. Bukan cuma kamu biar keluarga kamu juga tersiksa kok. Ini perlu sadari. Apa itu? Budaya, agama.
Iya. Mm-mm. Toh mana kita ada pada barakah gitu. Iya. Saya kira demikian Anda. Iya, Selamat lagi makasih bertugas. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Marsuki. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Marsuki yang ada di Telkomas. Ya, sehat selalu untuk Pak Marsuki. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Dan untuk yang lainnya, silakan juga sahabat budaya di 0811 400 9250. Jadi menanggapi topik kita ini terkait dengan jika PPN naik, kira-kira nih bagaimana dengan minat belanja tak? Oke, sekali lagi kita lagi siaran langsung melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar. Silakan untuk menanggapi topik kita di chat-chat kita. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Selamat Jono. pagi. Iya, selamat pagi Om Jono. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan hari ini kopi masih pahit rasanya. Iya, enggak apa-apa, kopi pahit. Yang penting kalau dicampur susu kan nikmat kan, Om. Tidak dia tetap pahit lah, ada rasa pahitnya. Enggak apa-apa, tapi namanya gurih-gurih manis pahit itu enak, Om John. Oh begitu kah? Iya. Enggak tahu kalau seleranya Om Jono seperti apa. Ya, selesai selera orang desa. Dan deh, desa. Oke, Om John. Topik kita adalah jika PPN, jika PPN naik, bagaimana dengan minat belanjaan, Om Jono? Kayak gimana? Ya tergantung. Apanya tergantung? Tergantung dari gantungannya. Contohnya? Ketika PPN naik, kan otomatis akan adanya beban dan biaya produksi akan juga meningkat ditambah lagi tidak mau. Ya secara ekonomi sudah apa ini yang kita tunggu, apakah harganya tinggi atau tidak? Iya. Gitu. Apakah sekitar 10% atau 5% kenaikan harganya? Iya. Ya kan? Dan saya kira kalau harga tidak terlalu tinggi, saya kira minat belanja di masyarakat mungkin tidak terlalu signifikan turunnya. Itu tidak terlalu banyak, kecuali kalau harga kenaikannya cukup tinggi. Itu sudah pasti akan berpengaruh terhadap minat belanja daripada masyarakat. Tapi belanja ini masyarakatnya kembali akan berpikir ekonomis. Itu hanya berbelanja sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Iya. Yang penting saja kita beli, ya kan? Jadi selama ini beli selalu makan ayam ya, mungkin ya beli ikan saja deh, ya kan? Karena kan mungkin harganya ini, kecuali kalau memang harga bisa ditekan serendah-rendahnya, ya saya kira tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap minat belanja daripada masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke atas. Gitu. Jadi tergantung sebenarnya dari kenaikan harga nanti yang mulai dari 1 Januari 2025 menghadapi lah bagaimana cara itu berpikir ekonomis. Gitu. Berbahasa sesuai dengan kebutuhan, jangan berbahasa sesuai dengan keinginan. Kan kita selalu diajarkan selalu bersyukur apapun yang kita terima seperti itu. Jadi memang sebenarnya siklusnya itu. Ini sudah jalannya. Diajar Ki untuk jangan terlalu boros. Iya. Kalau boleh yang ke warkop 7 kali seminggu ya dikurangi. Iya kan? Iya. Ini kan begitu. Ini kan akan berdampak semua nanti ini. Ya jadi kalau misalkan dalam sehari itu 3 kali ke warkop, ya kalau bisa 1 kali saja sehari satu kali saja dalam sehari ya ke warkop. Kan ini kan pasti akan berdampak semua. Iya. Ya mungkin bahan baku mereka akan menuju kenaikan. Iya. Iya kan? Jadi mau tidak mau harga kopi pasti naik juga. Itu. Benar. Pasti akan naik juga. Akan berpengaruh. Jadi mungkin nanti 15.000 jadi 20.000 ya. Begitu mungkin kira-kira. Iya, karena kan pajaknya biasa yang ini kan yang
tanggung biasanya kita yang sebagai customernya. Iya. Ini kan ditambah lagi harga bahan baku itu naik. Ditambah lagi ada kenaikan pajak lagi. Nah, Iya. itu kan akan membuat harga naik. Betul. Ya. Gitu. Jadi saya kalau pencetak kopi saya kira mungkin tidak menjadi masalah ya. Dan suka hobinya duduk di warkop ya tidak menjadi masalah. Ini yang perlu dicermati. Jadi tergantung sebenarnya apakah berpengaruh terhadap belanja daripada masyarakat, tergantung dari kenaikan harga yang akan terjadi nanti setelah ini diberlakukan gitu. Dan yang kedua adanya biaya produksi yang makin tinggi yang ditanggung oleh perusahaan. Ini kita juga berpikir jangan-jangan nanti ini ketika ekonomi tidak baik-baik saja, tidak dibarengi dengan peningkatan ekonomi dalam hal penerimaan per kapita penduduk itu tidak naik dibanding peningkatan. Ini akan ini membuat daya beli masyarakat itu akan turun. Iya. Ya kan? Ini juga tergantung dari daya beli masyarakat ini. Kalau daya beli masyarakat ini itu pasti berpengaruh terhadap permintaan. Iya. Minat beli masyarakat itu pasti mau beli itu tidak ada uang bagaimana? Nah, itu pasti akan mengalami penurunan juga. Iya. Nah, ini akan dampaknya nanti ketika ini daya beli masyarakat turun, permintaan kurang, sedangkan biaya produksi terhadap barang dari perusahaan itu makin naik. Biaya mereka tanggung naik, maka mau tidak mau itu yang ditakutkan kadang-kadang nanti ada PHK besar-besaran terhadap para buruh. Karena kenapa hal yang paling gampang dilakukan oleh perusahaan ketika untuk menekan namanya biaya produksi itu merumahkan itu sebagian besar itu karyawannya. Iya. Ini yang paling gampang mereka lakukan. Bagaimana cara untuk menekan biaya produksi? Ya itu tadi. Kita kurangi karyawan. Seperti itu. Berarti harus ada PHK memang ya? Kalau Ya harus ada PHK. Mau tidak mau daripada perusahaan menanggung biaya produksi begitu besar. Kasihan juga kan ini masyarakat yang bekerja seperti itu. Ya pasti. Itu sudah pastilah. Makanya itu harus hati-hati. Kalau yang diuntungkan ini dengan adanya kenaikan pajak seperti ini cuma satu, pemerintah. Iya. Itu kenapa pemerintah itu akan menambah penerimaan pemerintah, pemasukan pemerintah dari sektor pajak. Karena salah satu memang sumber penerimaan pemerintah yang terbesar itu dari pajak. Dan satu-satunya memang cara paling gampang yang dilakukan pemerintah ketika untuk menambah penerimaannya, untuk menambal semua biaya mereka keluarkan sama ini, itu cuma menaikkan pajak. Itu paling gampang itu. Iya. Itu paling gampang. Karena pemerintah selama ini tidak kreatif. Ketika mengalami masalah dana, masalah uang, anggaran, itu tidak kreatif. Tidak bisa mencari sumber anggaran lain, sumber penerimaan lainnya. Yang paling gampang itu memang pajak. Menaikkan pajak. Dan notabene akan nanti berdampak besar terhadap dunia usaha maupun daripada masyarakat itu sendiri. Iya. Ini mereka sebenarnya tahu. Kan mereka orang-orang pintar loh. Siapa yang tidak kenal Sri Mulyani sampai mendunia? Iya. Ya kan? Tapi mereka terpaksa lakukan, mereka tidak kreatif. Dan sumber lain yang mereka bisa lakukan untuk mencari sumber lain. Tidak ada. Nah, ini memang menaikkan pajak yang paling gampang memang. Dalam hal untuk mendongkrak penerimaan dari negara. Iya. Ini memang pajak yang paling gampang ini. Ketika mereka defisit, mereka kekurangan ya kan saja pajak. Itu paling gampang kan. Itu. Nah nanti itu ujung-ujungnya nanti ketika ini keluar, saya lagi itu bantuan sosial keluar. Iya. Iya toh? Pasti itu karena ini untuk memberikan untuk bayi ketika menangis, ya dikasih susu lah untuk sementara supaya mereka diam. Itu pasti ya, berdoa saja. Ini akan ada lagi efek kepada masyarakat yang selama ini menerima bantuan sosial. Ini akan ada pengalaman ketika ada suatu kebijakan yang begitu yang tidak populer yang bisa membuat masyarakat gaduh. Ini akan dampaknya. Kalau itu bantuan sosial itu.
diamlah mereka. Jadi itu penting apa sebenarnya untuk Papa Mekon itu, ya naruh bantuan sosial. Iya. Karena itu sementara seperti bayi yang ibunya pergi pesta, ya, menangis ya untuk sementara didiamkan kasih susu. Sama dengan ini nanti. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya hanya akal-akalan dari pemerintah sebenarnya. Dan dampak itu ya, saya kira ini yang perlu dilakukan pemerintah ketika ingin menaikkan namanya pajak ini, ya harusnya pemerintah juga berusaha untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat yang ada di bawah. Iya. Baik ini ketika ada kenaikan ini tidak terasa, gitu. Kenapa orang di luar ketika ada kenaikan harga lingkaran tidak gaduh? Karena mereka sudah sejahtera. Iya. Mereka sudah sejahtera. Masyarakat, pemerintah mereka sudah memberikan sejahtera kepada masyarakat. Jadi apapun yang terjadi ada kenaikan seperti ini, mereka tidak akan gaduh. Karena mereka sudah sejahtera tuh. Iya. Kita di sini pasti, kalau kita masih ada di masyarakat kita kepengen besarnya masih ada di. Jadi bagaimana harapan Tak ini, Om John? Harapan saya sih mudah-mudahan pemerintah dengan banyaknya pendapat di media sosial apa dan sebagainya memang bisa ditinjau kembali, tapi ya apa boleh buat. Nah, sudah dibubur. Tapi itu ada undang-undang. Yang kena imbasnya itu ya Pak Prabowo pasti kan ini jadi presiden sekarang. Sedangkan ini produksinya ini produk lama sebenarnya. Produk dari presiden lama. Tidak akan diberlakukan tahun depan. Iya. Ya kan ini. Tapi mudah-mudahan masih ada celah, masih ada jalan untuk dianulir undang-undang ini. Saya kira kalau ada kemauan dan persatuan demi untuk masyarakat, kepentingan masyarakat banyak ya. Pemerintah harus melakukan itu. Ya, jangan kita selalu turun ketika walaupun kebijakan itu pastinya menyusahkan ke masyarakat banyak. Iya. Kalau tidak bisa mensejahterakan Pak, ya minimal jangan menyusahkan masyarakat. Iya, oke. Seperti itu. Siap. Jadi saya kira ini cuma kebijakan akan akan mendapat reaksi negatif ketika kadang ekonomi masyarakat itu sendiri itu sudah sejahtera. Jadi tidak akan. Jadi ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya dulu Pak. Jadi ketika Bapak mengatur kebijakan, ini pasti akan tidak mengalami penolakan. Apa menolak kalau masyarakat sudah sejahtera semua, ya kan? Oke, siap. Tidak efek apa-apa. Tapi kalau seperti ini ya, dengan adanya kenaikan pajak ini 12%, ditambah lagi nanti adanya kenaikan upah buruh, ini sudah pasti akan adanya kenaikan harga-harga yang tidak dibarengi dengan perbaikan ekonomi, notabene akan menurunkan daya beli masyarakat dan dampaknya pasti akan mengurangi minat belanja masyarakat sendiri. Oke, baik. Itulah ekonominya lah. Seperti itu. Siap. Oke, Pak Jono. Lanjut tugas Princess sih, saya kira tidak dapat apa-apa dalam hal ini seperti ini. Iya, toh. Kenapa? Tidak berdampak apa-apa. Apanya yang tidak berdampak apa-apa? Kenaikan harga tidak apa-apa. Semua berdampak lah pasti. Ini Om Jono juga. Iya, apalagi Ibu. Mereka skincare nanti tidak jadi apa-apa. Tetap kali. Semuanya pasti itu berdampak, siapapun itu. Iya, berdampak itu pasti. Oke, Om John. Terutama ini masyarakat kecil yang ada di bawah lah. Dampaknya luar biasa dan mudah-mudahan tidak ada pihak besar-besaran lah. Iya, betul. Iya. Baik, Om Jono, Pak Jono, terima kasih, semangat menjalankan aktivitas Tak. Iya. Sehat selalu. Semoga tidak banjir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono yang ada di Barukang, terima kasih. Semoga harapannya Pak Jono ini bisa terkabulkan ya. Oke, kita masih tunggu juga tanggapan orang lain. Bagaimana sahabat budaya? Apa yang menjadi minat Tak tetap berbelanjakah secara rutin atau lebih rutin lagi atau masih tambah rutin lagi atau dikurangi minat belanja Tak? Oke, jika PPN naik. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bari Basa dan selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa. Pak Hamsa, langsung aja, jika PPN naik bagaimana dengan minat belanjanya Pak Hamsa? Oke, disesuaikan. Disesuaikan, maksudnya Ya, sesuaikan jangan kalau lebih pajaknya besar. naik? Kalau pajaknya naik aja, kalau belanja jangan besar pasak daripada tiang. Ya, jangan besar pasak Jadi daripada tiang. disesuaikan. Mm-mm. Ya jangan pici-pici. Artinya kalau memang itulah kita baca seperti kita ini yang tidak punya pekerjaan lagi, Iya. dia mami. Mm-mm. Jadi jangan karena ada keinginan, ya jadi kita belanja sesuai kebutuhan. Iya. Itu Jangan sesuai kebutuhan. jangan sesuai keinginan ya. Ya kalau keinginan itu semua mau diinginkan semua. Pasti Mi. Mau yang baru-baru semua. Iya. Tapi yang baru biar barang lama yang penting baru dilihat. Gitu kok. Contohnya barang lama tapi Seperti baru barang dilihat. lama, seperti Bapak Haji Marzuki itu kan barang lama. Tapi kalau orang baru ketemu, baru ketemu Pak Haji Marzuki. Iya. Padahal itu sudah stok lama, Pak Jono, ya kan? Mohon maaf Pak Haji, bercanda pagi-pagi ya. Bagaimana ini adik-adikku ini yang di sini sudah monitor juga, Pak Siapa Rama. tahu itu di Macini. Iya, oke lanjut Ki. Siapa? Jadi kita Panas dulu sampai di Macini. Ada Andi Kunjo Pak Rama monitor. Sudah Iya. pernah masuk. Iya, oke. Terus Lanjutin jadi belanja sesuai kebutuhan sesuai dengan kebutuhan jangan keinginan ya, paham saya. Oke, mantap lah. Disesuaikan dengan pendapatan. Iya, jangan besar pasak daripada tiang ya. Oke, lanjut Oke, terima kasih Pak Hamsa. Sehat selalu Pak Hamsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamsa, kalau menurut Pak Hamsa jangan besar pasak daripada tiang, jadi disesuaikan. Jangan sampai kita berbelanja, banyak-banyak belanja tak baru pendapatan tak cuma berapa Ji. Enjo menikana besar pasak daripada tiang sahabat budaya. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Incus Dewi Gemes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Sofi. Oke. Bun, jika PPN naik, kira-kira bagaimana dengan minat belanja tak Bunda? Apakah masih tetap yang sama atau mungkin lebih bertambah atau mungkin dikurangi sedikit atau kayak gimana ini menurut tak? Kita menyesuaikan saja ya. Menyesuaikan juga. Bagaimana penghasilan sebulan. Tahulah kalau orang pensiunan Inces. Iya berapa betul. juga kasihan. Iya. Jadi kalau mau menuruti keinginan bisa-bisa tidak hanya seperdua perjalanan habis nih. Deh, jangki bilang Bunda. Jadi disesuaikan saja, terutama kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Terutama kebutuhan sehari-hari agar dapur kompor tetap menyala. Iya. Itu yang utama. Tapi kan kalau di berita itu kan sembako tidak mengalami kenaikan. Alhamdulillah seperti gula, telur, beras. Pokoknya sembako lah itu tidak mengalami kenaikan. Tapi kan pedagang itu kan pintar-pintar. Pintar, iya Bunda. Iya, biar itu tidak naik, dia naikkan juga. Iya. Itu terutama ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru. Iya. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha itu kan mengancam-ancam memang. Pasti akan menaikkan. Kan paling-paling dia menimbun barang. Iya, betul nanti Bunda. Setelah barang mengalami kenaikan barulah dikeluarkan. Untungnya berlipat-lipat. Iya. Cocok Bunda. Pedagang yang seperti itu pokoknya barang yang tahan lama itu pasti ditimbun. Iya, betul. Jadi tentunya kita berharap ya sesuai anjuran pemerintah sembako itu tidak mengalami kenaikan. Iya. Ya, jadi jangan juga memang dinaikkan. Iya. Betul, jangan sampai pedagang langsung naikkan padahal sembako itu tidak naik ya Bunda ya.
Iya. Nah, seperti bulan lalu kan Inces ada minyak saya tidak usah menyebut merek, biasanya saya beli 34.300. Ini awal bulan kemarin sudah 37. Padahal tidak ada apa-apa. Kenapa nak dinaikkan? Iya. Jadi para pedagang juga itu kan berpikir biar mahal, pasti orang beli karena kebutuhan sehari-hari. Baru ini biasa kan juga Bunda, kalau bilang PPN juga itu biasanya kalau kita pergi makan di resto-resto itu biasanya Bunda tuh iya kan kita tanggung PPN-nya Bunda toh. Iya memang. Kita yang tanggung. Jadi misalkan kita makan waktu misalkan kita makan sekitar 100.000 Bunda. Jadi kalau misalkan PPN sekitar 12%, jadi katakanlah kayak dibilang 112.000. Nah, itu yang pasti. Kita cuma beli ini saja, tidak makan di tempat, tetap ada PPN-nya. Iya, tetap ada PPN-nya. Saya kalau beli kalau saya singkat saja KPR. Dito? Iya. Kapuru. Iya. Itu ada PPN-nya juga. Ada PPN-nya, iya Bunda, begitu. Jadi susah juga. Itu bayangkan tapi di tempat tertentu Ji. Iya. Tempat tertentu kalau dibilang kayak tempat-tempat yang ini Bunda UMKM itu tahuan enggak Ji? Tapi mikir itu yang UMKM kau dong pasti rugi tonji. Bukan rugi, untungnya cuma tipis sekali. Pasti. Karena dia kan kena pajak juga ya. Iya, begitu. Jadi susah juga. Jadi sekali lagi saya belanja sesuai kebutuhan saja, menyesuaikan juga dengan penghasilan. Iya, Bunda. Ya, jadi kita tidak usah terlalu berlebihan. Ya. Kalau keinginan yang mau dituruti semua kita mau beli. Tidak bisa kalau keinginan dituruti. Lebih bagus itu kalau ada kebutuhan ya diikuti, tapi kalau ada kemauan atau keinginan itu susah Bunda. Kembali lagi. Janganlah mau tergoda, terpengaruh orang pakai ini, kita mau beli. Betul, jangan. Kecuali kalau misalnya ada yang kasih kita dengan gratis, ya diterima. Dengan senang hati. Cocok Bunda. Sudah mau hampir pas jam ya. Oke, siap Bunda. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan kita semua menerima keputusan pemerintah. Iya, terima saja. Mungkin itu yang terbaik ya Bunda ya. Iya, oke. Lanjut terus Inces ya. Siap Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau. Jadi menurut Bunda ya jangan seperti yang kita dengar jawab pendapat sebelumnya bahwa jangan sampai kita berbelanja itu sesuai keinginan atau kemauan kita, paksa diri kita untuk gini. Tapi kalau nak kasih ke orang secara gorak, secara gratis, nyaman nih. Tapi kalau misalkan sahabat budaya, ini besar pasak daripada tiang. Mau ki ini, mau ki itu, padahal pendapatan tak cuman seberapa. Itu lebih bagus kalau misalkan kebutuhan tak. Kalau kita butuh memang, nah kita beli. Tapi kalau cuma keinginan aja yang baru kita mau beli, jangan Ki ya. Begitu. Oke, sahabat budaya, sebelum kita lanjut atau sebelum kita terima telepon, ya kita tahan dulu teleponnya, kita dengarkan dulu kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Kawah Putih adalah sebuah danau kawah vulkanik yang terletak di Gunung Patuha, Ciwidey, Bandung Selatan. Tempat ini terkenal karena warna airnya yang dapat berubah-ubah, mulai dari putih, kehijauan, hingga kebiruan, tergantung pada suhu cuaca dan kadar belerang. Kawah ini berada di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, memberikan udara sejuk dan pemandangan yang memikat. Selain sebagai destinasi wisata alam, Kawah Putih juga sering dijadikan lokasi untuk fotografi prewedding dan kegiatan seni. Keindahannya yang unik membuatnya menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jawa Barat.
Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Bagaikan pasak bolu sang bulan lendu. Mengenakan mahkota Salokoah, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di Goa. Balak Lompoa berada di Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan. Balak Lompoa itu adalah bekas istana kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imang-Imangi Dematutu Sultan Tahir Muhibuddin Tumenangari Sungguh Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebalak, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan Pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan Pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar. Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daeng Matutu, pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi, dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa. Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoah. Salokoah itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada
masa Raja Goa pertama, Tumanurun Bainia, yang memiliki berat sekitar 1.768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat-Jangaya. Poto Jangat-Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan, yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inai-inai anjuju mi Salokoa, ampasapi ki Sudanga, ambarai cindea, ia mi antu karen nuri Goa, sombai karen nuri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di Goa. Sembahlah rajamu di Goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di Goa. Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun Acara Kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa. Tradisi turun-temurun itu berupa acara Kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Ammolontedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Alleka Jekne, atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami dalam program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Jika PPN naik, kira-kira bagaimana dengan minat belanja tak? Apakah minat belanja tak makin bertambah atau dikurang-kurangi atau justru tetap saja tidak mempengaruhi? Oke, 0811 400 9250 bagaimana tanggapan tak sahabat budaya? Kira-kira kalau PPN ini pajak ya naik, menurut tak apa yang kita lakukan ya? Belanja tak kayak gimana? Apa tidak berpengaruh sama Anda? Oke, sekali lagi ini saya bacakan dulu agenda settingnya terkait dengan pajak PPN ya, pajak pertambahan nilai. Jadi kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% ini memunculkan tanggapan beragam di kalangan masyarakat hingga pelaku usaha di Kabupaten Bone. Salah satunya dikhawatirkan akan membebani masyarakat. Jadi takutnya nanti membebani masyarakat itu dikhawatirkan. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita ya? Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bone memberikan pendapat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai PPN barang dan jasa yang akan dimulai pada tahun 2025. Jadi ancang. Oke. Ashari Prawira Negara yang bekerja sebagai karyawan swasta mengatakan kenaikan tarif nilai akan sangat membebani masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Menurutnya hal ini akan membawa efek berantai terhadap kebutuhan hidup lainnya. Meskipun dikatakan pajak konsumsi hanya diperuntukkan untuk Niar, pelaku UMKM di Bone menyebut dengan adanya kenaikan tarif dan PPN ini pelaku usaha terutama Facebook Pro 4 RRI Makassar yang penasaran dengan siaran langsungnya kita, buka Mi Facebook tak, nonton di situ di Pro 4 RRI Makassar acara Bari Basa Nusantara pagi ya. Ya, topik kita jika PPN naik bagaimana dengan minat belanja tak. Coba kita terima telepon dulu. Halo Bari Basa. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba, kurang mendukung bisa. Ini teleponnya Opo Amran di Wajo, apa kabar? Ya. Pak Abdul Rahim juga ini biasa di Kaltim ini menelpon pagi-pagi. Silakan di 0811 400 9250 terkait dengan jika PPN atau pajak pertambahan nilai ini naik bagaimana dengan minat belanja tak? Taru, taru, tang na tama pe ada.
singai na taena karenta si surakan aleni rapan bintoen si kanaku kina bulang kamatumin jora pana bangai kurikalemu ilini mo sabana tatapu pasingain ka landri ari jojona andang tu malah birinu landri ari jojona andang tu malah birinu. Berkunjung ke Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Enrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas bajek kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Enrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat. Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang. Untuk membuat 1 kilo bajek menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas. Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas. Selain bajek kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis bajek seperti bajek beras dan bajek jawau. Bajek yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan. Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan bajek, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini bajek yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajah jawau dengan wajah beras. Tapi kalau wajah kacang tumbuk, cuma itu gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung.
Bajek yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari bajek relatif lebih cepat. Bajek kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau bajek kacang itu 3 bulan. Kalau bajek beras itu palingan 20 hari. Kalau bajek hijau Macani saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang. Tetapi, bajek Langda Macani ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara. Dan sampai sekarang ini Pak, Ibu, kita menjual ini bajek Langda Macani, tempatnya di Desa Langda, sampai sudah 3 juga negara sudah kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya. Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM bajek Langda Macani ini, terutama dalam hal modal usaha. Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berperkemanusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM bajek Langda Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak bajek yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung. Mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya. Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha bajek di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik bajek Langda Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati. FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Nusantara Pagi, Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita masih tunggu di yang lainnya di 0811 400 9250 jika PPN naik ya, pajak penambah nilai, bagaimana dengan minat belanjata? Oke, 0811 400 9250. Saya mau membaca dulu atensi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 4. Ada siapa ini? Oke, terima kasih untuk Pak Marsuki. Oke, sehat selalu.
Pak Hamzah juga yang ada di WhatsApp-nya Pro 4 acara Bari Basah Pak Hamzah monitor. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Bagaimana Ibu Sudarsia ini? Kenapa tidak ada komentarnya Ibu Sudarsia yang ada di Rapokaling? Sehat Jiki Bunda Sudarsia. Oke, ada juga siapa nih? Rose yang ada di mana nih? Ada di Pangkep katanya. Nah bilang kalau menurutku minat belanjanya itu kalau bisa dikurangi. Tidak usah terlalu berlebihan untuk berbelanja, ketakutnya nanti kena pajak terlalu tinggi katanya. Ada tong juga namanya Irma. Irma di mana ini? Di Makassar. Nah bilang Irma kurangi nongkrong di kafe-kafe, di resto-resto karena kalau terlalu banyak nongkrong di resto, ya, di situ biasa ada pajak. Kita tonjeng tanggung pajaknya. Oke, terima kasih untuk Irma yang ada di Makassar. Untuk siapa lagi nih Tawa? Ada Jabal kemana? Jabal Maros. Ya Maros tahu anak-anak Jabal. Jangan terlalu banyak nongkrong di warkop. Jangan terlalu banyak nongkrong di warkop karena takutnya nanti kena tongki pajak katanya begitu ya. Oke, Jabal, terima kasih. Baik sahabat budaya, kalau begitu karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Sehat selalu untuk semuanya, semangat dan semoga bisa memberikan hiburan. Oke, Dewi Satriani, assalamualaikum, sampai jumpa. Pala pao io me pondo dewa hatanu rapale bak ni tahu teruasi poliate apa amo sabana anak pindranya hawamu leleo lipa mai Pamai sarombota Pasengau saya mau kandi padari pasengau apa amo sawana anak pindranya wamu leleo di pamai sarombota
japo-japoan. Tena uwisa memang nama Miss Diolo, saya mau kan diu pak dari pasenga, saya mau kan di pak dari pasenga. Pala pau iyo me pondok di bahakanu, rapale bak mintau taruasi podiade. Apa amo salahna anak pindranya hawamu, leleo di pak mai sarombota. Mata bilam
Kabaratna Pro 4.